Pada video ini kita akan belajar mengenai fungsi kompleks. Jika di fungsi real itu adalah fungsi dari R ke R, kita sekarang akan belajar mengenai fungsi dari bidang kompleks ke bidang kompleks. Jadi biasanya bidang kompleks yang pertama itu C ini, itu XY begitu. Kemudian bidang kompleks yang ini katakanlah UV gitu. Ya, jadi satu titik di sini Z kita bawa ke bidang kompleks lain, katakanlah FZ yang biasanya ditulis sebagai W gitu. Jadi di sini Z-nya itu adalah X plus IY dan ini W-nya adalah FZ. Ya. Nah, jadi sebagai contoh sederhana, katakanlah kita punya FZ sama dengan Z plus 1 gitu. Nah, jadi kalau F0 ya 1, FI 1 plus I. Jadi 1 itu di sini akan dibawa 0 itu 0 itu di sini kita bawa ke 1 di sini. Ya. Kemudian kalau kita punya I di sini kita bawa ke 1I gitu. Ya. Nah, mungkin kadang-kadang lebih mudah kalau kita gambarkan menjadi satu. Ya, jadi dalam hal ini adalah bagian realnya ditambah 1 ya. Jadi 1 titik ini pindah ke sini, 1 titik 1 ini pindah ke sini lagi 1 gitu. Titik I tadi pindah ke 1 ini. Kemudian kalau kita hitung seperti tadi F1 plus I ya artinya 2 plus I ya, jadi tambah lagi di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah translasi sejajar sumbu X. Contoh lain, katakanlah sekarang kita punya FZ sama dengan IZ gitu. Ya. Jadi kalau kita hitung F0 ya 0 ya, tetapi F1 itu menjadi I kali 1I gitu. Ya, dan FI I kali I jadi min 1. Jadi kita tahu bahwa kalau dikalikan dengan I itu adalah rotasi sebesar pi per 2 ya, karena dilihat dari polarnya. Jadi kalau kita lihat 1 pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Jadi ini adalah rotasi sebesar pi per 2 ya. Ini sudut pi per 2 itu berasal dari I itu kan cosinus pi per 2 plus I sin pi per 2. Jadi kalau kita punya nanti Z itu adalah R sis V, ya I kali Z adalah R-nya tetap ya, panjangnya 1, jadi sis V plus pi per 2 ya. Mengapa itu rotasi? Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita punya persegi panjang begini, katakanlah ini 0, ini A plus I gitu, ini I, maka hasilnya peta adalah menjadi gimana? Bagian ini kuning menjadi di sini. Ya, dari 0 sampai A. Kemudian I-nya bagian ini akan menjadi di sini.
Oke. Nah, bagian biru ini beras menjadi biru ini, ya. Dan kemudian bagian putih ini adalah bagian ini. Jadi bentuknya berubah jadi begini. Nah, sekarang kita mau mencari kalau pemetaannya itu adalah 2 set. Ya, 2 set I, ya, 2 set I. Nah, 2 set I itu kuning itu ini sekarang kita mulai dari sini lagi ya. Ini XY-nya. Tadi kan ini F-set yang tadi ya. Ini F-set yang tadi. Mungkin oke, ini F-set sama dengan I-set gitu. Kalau sekarang ini kita ganti G aja. G-set sama dengan 2I-set. Nah, kalau kita gambar, ya, kita gambar gitu, maka yang kuning itu menjadi 2 kali lipat, ya. Jadi ini 2A nih. Jadi selain diputar juga dijadikan lebih besar, ya. Yang hijau ini kita perhatiannya mulai dari sini kan, hijau jadi 2 kali lipat juga. Jangan percaya mata, ini memang 2 kali. Nah, yang biru juga 2 kali lipat juga, ya. Nah, putih ini tutup di sini, ya. Jadi bendanya sekarang ini adalah peta dari GZ sama dengan 2IZ gitu. Sekarang saya ingin memperlihatkan dengan menggunakan aljabar, yaitu kalau kita punya GZ sama dengan 2IZ. Nah, peta dari ini itu kan Y-nya 0 ya, Y-nya 0. Jadi kalau kita hitung, kalau Z-nya sama dengan X plus IY, maka Y-nya 0. Jadi artinya peta dari GX saja, yaitu 2I kali X, ya. Nah, ini menjadi 2IX. Seperti tadi saya katakan, petanya ada di bidang UV. Jadi ini U plus IV gitu. Nah, dalam hal ini U-nya adalah 0, ya, dan V-nya yaitu bagian real dengan bagian real, dan V-nya menjadi 2X gitu. Nah, apa ini U-nya 0? U-nya 0 itu tadi adalah ini U, ini V, U-nya 0. Jadi petanya di sini nih, ya. Nah, kita lihat tadi X-nya bergerak mulai dari 0 sampai A. Jadi kalau gitu V-nya bergerak dari V-nya bergerak dari 0 sampai 2A gitu. Nah, ini ya 2A gitu. Oke. Mungkin satu lagi. Katakanlah sekarang petanya ini. Peta itu adalah X-nya sama dengan A. Ya. Jadi petanya adalah A plus IY gitu. Nah, ini adalah sama dengan 2I kurung A plus IY. Hasilnya menjadi min 2Y, ya, I kali I kuadrat plus 2AI. Nah, kalau ini sama dengan U plus IV gitu seperti tadi, maka U-nya itu adalah min 2Y dan V-nya adalah 2A. Jadi V-nya konstan, ya, V-nya konstan. Jadi katakanlah ini 2A. Jadi petanya di sini nih. Karena lihat ini petanya di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa
Y-nya kan bergerak dari 0 sampai 1 ya, ini ya. Ini, oke. Nah, kalau begitu U-nya bergerak dari 0 sampai min 2. Nah, jadi petanya adalah di bagian ini, mungkin saya gunakan kuning, tadi biru atau apa, itu berubah menjadi di sini. Ya, gitu. Sampai 2, ya, mungkin jangan terlalu panjang. Sampai di sini saja. Nah, gitu. Ini 2, ya, panjangnya min 2 gitu. Oke, yang lain saya kira sama saja. Bagaimana kalau peta Fz sama dengan Z kuadrat? Ya. Z kuadrat. Nah, seperti tadi, kita lebih baik mencari paling mudah garis-garis lurus beginilah. Ya. Kalau garisnya lurus X sama dengan A gitu, maka kita cari peta dari A plus IY, ya, X-nya konstan. Hasilnya adalah A plus IY kurung kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AY I min Y kuadrat. Jadi A kuadrat min Y kuadrat plus 2AYI, dan ini akan kita gambar pada UIV, ya, pada bidang baru UIV. Jadi di sini U-nya adalah A kuadrat min Y kuadrat, dan V-nya adalah 2AY. Nah, sebagai contoh, jika A-nya 0, ya, jika A-nya 0, A-nya 0 itu kuning ini. Apa petanya? Petanya adalah A-nya 0, jadi U-nya adalah min Y kuadrat. Dan V-nya adalah 0. Ya, jadi petanya adalah UV, V-nya 0. Jadi dia ada di sini nih. Tapi U-nya minus Y kuadrat, jadi selalu negatif. Ya. Jadi mohon perhatikan bahwa petanya itu hanya dari sini sampai ke sini, ya, karena U-nya itu selalu negatif. Oke. Nah, sekarang kalau A-nya 1, A-nya 1 misalnya, ini di sini ya, katakanlah A-nya 1. A-nya 1 menjadi U1 min Y kuadrat. V-nya adalah 2Y. Nah, kita harus mengeliminasi Y sehingga kita tahu hubungan antara U dengan V. Dalam hal ini U sama dengan 1 min 4Y kuadrat. Maaf. Y-nya jadi V, ya. Salah, ini Y-nya adalah V per 2, jadi ini V per 2 kurung kuadrat. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau V-nya 0, U-nya 1 di sini, ya, gitu. Nah, kalau yang lain, ya, kita akan melihat bahwa parabola, ya, karena kuadrat ini. Kalau U-nya 0, kan kita lihat bahwa dia berpotongan pada 2, ya. Jadi di sini 2, ini min 2 gitu. Jadi petanya adalah parabola begini. Gitu. Nah, jadi kurang lebih, ya, kalau kita lihat geser sedikit gitu, dia mulai buka gitu. Ya, nanti Anda bisa cek bahwa kalau mulai dari situ, maka dia mulai buka gini sedikit gitu. Ya. Dan kalau ini kita cari semuanya, maka hasilnya itu akan ini seluruhnya ini. Gitu. Ya. Nah, coba cari sekarang peta dari
kalau A-nya 2. Ya. Apa bedanya dengan yang ini? Nah, kita lanjutkan. Fz sama dengan z kuadrat. Kita bisa tuliskan x plus iy tadi, x kuadrat min y kuadrat plus 2i 2xy. Maka ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Maka u itu adalah ini, v-nya ini. Nah, kalau tadi a-nya 1 ya, a-nya 1. Jadi di sini kurang lebih. Kalau a-nya 1 kan menjadi u sama dengan 1 min y kuadrat. Ya, jadi y kuadrat itu adalah v per 2 kurung kuadrat. Nah, petanya kurang lebih ini 1. Terus hasilnya kuning ini, parabola gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau a-nya 2 di sini nih. Ya, A-nya 2, maka menjadi U sama dengan 4. Ya, ini dari sini 4 min Y kuadrat, tapi ini menjadi V4 ya, jadi minus V per 4 kurung kuadrat gitu. Betul? Ya. Nah, jadi kalau V-nya 0, dia 4 nih. Di sini 4,0. Kemudian kalau U-nya 0, maka dia adalah 28 ya. Jadi 8 di sini nih. 0,8 di sini juga 0,8 ya. Nah, jadi petanya parabola juga tapi membuka begini ya. Ya, harusnya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya daerah di sini, maka inilah petanya di seluruh daerah ini. Ya. Jadi kalau nanti saya punya satu garis begini, ya dia suatu parabola begini. Oke. Nah, akhir dari video ini cobalah untuk menggambar peta dari Fz sama dengan z kuadrat, yaitu peta dari garis-garis ini. Kemudian juga Fz sama dengan seperz ya. Mungkin untuk seperz lebih baik kalau katakanlah cari peta dari ini semua. Ya. Dia lebih melengkung dan ini jari-jarinya 1. Ya, demikian pula mungkin kalau jari-jarinya lebih dari 1 A misalnya, apa yang terjadi?